Halo peternak hebat Nusantara semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan rezeki. Amin amin. Salamnya, salam peternak Nusantara, salam peternak hebat, salam peternak sukses. Teman-teman, ini saya ada di Oesau, di kandangnya Bapak Ishak Saduk yang sudah mempercayakan semuanya pekerjaan untuk upgrade kandang 2 lantai dengan ukuran 8 x 63 meter. Nanti populasinya akan diisi sekitar 14.000 maksimal. Kita peternak sejati, kita tetap berdiri, jaga mutu, jaga nama, jaga kandang, kita berjuang. Peternak hebat Nusantara, ternak sehat dan kuat, bibit unggul. Pekerjaannya dilakukan tim Meragil berjalan kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan di sini sambil nyantai, sambil jalan, sambil main-main, mengerjakan kandang ini begitu terasa hangatnya ya, seperti kita mengerjakan milik sendiri dengan rasa kekeluargaan yang sangat erat sekali. Nah, kami datang di sini karena memang cita-cita saya jika ada kerjaan di NTT pasti saya akan datang. Nah, beliau Bapak Ishak itu memperkenalkan Mas Mario yang sudah kita kerjakan awal kandang pertama ya, dan sekarang pindah ke sini. Pindah ke sini nanti akan pindah-pindah ke kandang selanjutnya. Itu yang menyebabkan keinginan rasa hati saya ingin ke sini. Dan untuk teman-teman kawasan NTT ya ingin konsultasi dengan Conan, dengan tim Meragil yang ada di Blitar, silahkan kontak kita dengan nomor kontak di bawah ini, di nomor 085 855 477 774. Nah, saya akan perlihatkan inilah beberapa peralatan yang tim Meragil pasang ya. Pastinya penggunaan terpal warna putih. Coba ini Mas, lihat. Terpal warna putih ini sangat cocok pemakaiannya di mana peternak itu menghendaki suasana yang warm, suasana yang begitu cahaya itu masuk tidak terlalu silau, tapi pas. Nah, warna putih dengan ketebalan A12. Jangan lebih tipis ini teman-teman, karena jika lebih tipis dari A12 nanti menyebabkan silau, panas pun tembus. Cocoknya entah warna putih, hitam, biru, kuning, hijau, oranye ya, itu cocoknya dinding itu A12. Itu standar kita. Lebih dari ini lebih bagus, misalkan pakai A15, A20 dan di atasnya itu tambah cocok. Harapan memakai terpal warna putih dipastikan untuk mengurangi konsumsi listrik. Listriknya supaya tidak habis pakai lampu ya. Tapi di sini kita pakai lampu LED. Ya. Lampu LED sudah lumayan untuk menghemat listrik. Cuman kalau siang hari tanpa listrik ini sudah terang. Sebab terpal putih ini bisa menyerap cahaya yang pas. Ya, silahkan teman-teman contoh untuk penggunaan terpal warna putih ya, karena kita berikan. Nah, di sisi kiri saya ini adalah cell deck. Bagaimana sih cara menghitung cell deck kandang klosos? Untuk satu blower teman-teman itu bisa menghitung 5 cell deck. Itu dengan pakai blower box fan. Tapi jika tempatnya yang panas seperti NTT, seperti Kalimantan Timur, atau daerah-daerah yang dilewati garis khatulistiwa atau daerah manapun yang sekiranya itu panas, silahkan teman-teman nambah satu blower itu 6 cell deck. Dihitung kebutuhannya berapa. Jadi cell deck itu mengikuti kebutuhan blower. Kalau satu blower sampean isi cell deck lebar ini tidak maksimal, ngobos teman-teman. Jadi berapa blowernya? Misalkan satu itu 6 kalau daerah panas, kalau daerah mungkin tempat saya Blitar, Malang, Kediri, Tulungagung 5 aja cukup ya. Khusus daerah panas 6.
Itu untuk box fan. Terus kalau konven seperti kandang ini itu pakainya minimal 6. Kalau kurang tambahin 7 per lembarnya. Khusus daerah panas 7. Jadi ditingkatkan cuma 1 lembar aja. Untuk seldek ini 1 lembar tingginya sekitar 1,5 meter. Ketebalannya 15 cm, lebarnya itu 60 cm. Jika satu kandang ini kebutuhannya sekitar 20 lembar, teman-teman kalikan aja 20 kali 0,6 60 cm, berarti sekitar 12 meter. Lah 12 meter itu pasangnya bagaimana? Saya kasih tahu, di samping atau di ujung begini. Ini teman-teman supaya tahu ya, kita harus tahu dulu lebar kandang itu berapa. Misalkan kandangnya ini lebarnya 12, panjangnya 60. Lah seldeknya kebetulan 12, pasang di sini. Lebih maksimal di sini. Kenapa? Kan sesuai. Nah, seldek dipasang di kiri atau di kanan itu kenapa? Sebab dipasang di ujung tidak muat. Ya, itu pasangnya di samping. Katakanlah ini 8 meter. Lebarnya kandang, tapi kebutuhan seldek 12, kan nggak bisa dipasang di sini. Kalau 12 tinggal dibagi 2, 6 kanan 6 kiri, itu mudah dan pas. Jadi teman-teman sudah nggak usah bingung ya, bagusan mana kanan kiri. Bagusan itu sesuai kebutuhan blower sama seldek, itu hitung sesuai, tidak berlebihan tidak kurang. Kalau kurang nanti anginnya kurang jadi suasana di dalam kandang suhunya tidak bisa stabil. Kalau kita membutuhkan kebutuhan suhu yang dingin itu nggak bisa. Kalau kelebaran ngobos, jadi harus dihitung loh. Itu hitungan dari mana 5 sampai 6 itu hitungan memang kita pakai skala dan ada rumusnya. Silakan teman-teman itu buka di Google ya. Kebutuhan blower berapa, dimensi ruangan berapa, nanti dikalikan populasi, terus itu hitungannya nanti akan ketemu seldeknya. Tapi paling gampang itu satu blower 5 atau 6. Itu cara mudah lah. Kalau kita suruh hitung rumus dan sebagainya, mungkin teman-teman kurang cepat paham. Tapi kalau blower 1 5 lembar sampai 6 lembar itu sangat mudah dipahami. Negeri tercinta. Untuk pompa seldek ini kita taruh di dalam kandang. Kenapa? Karena permintaan owner jika di dalam kandang itu aman dari nanti kalau ada pencuri, aman di dalam kandang teman-teman, dan terus lebih awet, tidak mudah berkarat dan sebagainya. Itu instalasinya gampang sekali. Terus ini pakai apa? Kita selalu pakai Shimizu teman-teman. Pompa air dengan 128 bit ini sangat cukup ya untuk mendorong atas bawah. Jadi bawah sendiri atas sendiri. Ini satu aja cukup. Kalau seldek ini ukurannya sekitar 5 meter, 10 kanan 10 kiri begini, itu satu aja cukup. Kalau lebih dari 10 meter sampai hitungannya di 16 meter ini kurang. Tapi kalau sampai 12 meter ini sudah sangat cocok ya. Pakai Shimizu dengan kekuatan 128 bit untuk satu lantai sangat cukup. Jadi kalau 2 lantai itu dipakai 2 pompa Shimizu sudah cukup. Terus untuk mudah mengatur semuanya itu kita pakai keran begini. Keran untuk mengatur kebutuhan angin supaya kebutuhan air supaya rata dari ujung ke ujung itu kita pakai stop keran ini. Jadi teman-teman bisa ngatur ya. Dorongan dari sini itu bisa atur. Kalau tidak pakai stop keran sebegini biasanya seldek itu basah yang duluan itu biasanya yang dekat dengan pompa. Begitu teman. Jadi bisa diatur dengan stop keran gini. Ini sederhana tapi bisa ditiru dan biayanya murah dengan pakai stop keran. Supaya dorongan dari pompa ini merata, bagaimanakah lubang seldek di dalam sini? Lubang seldek ini pakai pipa 3/4 di atasnya ya. Itu ada lubangnya di sini ya. Terus lubang dari pipa tersebut jaraknya 7 cm.
7 cm setiap lubang dengan lubang 1 mili teman-teman ya. 1 mili juga cukup, jaraknya 7 cm, nanti akan rata. Kalau lebih berdempetan jaraknya bagaimana Mas? 5 cm bisa tambah bagus, tapi biasanya pompanya yang kurang. Teman-teman harus menggunakan pompa yang lebih besar, konsekuensinya begitu. Terus kalau 10 cm ya itu terlalu lebar, nanti ini tidak rata, tidak cepat basah. Kalau ingin cepat basah 5 cm tapi pompanya dibesarkan. Kalau ingin standar enak, listriknya tidak terlalu banyak, Pak, ini pakai Shimizu dengan jaraknya 7 cm setiap jarak dari lubang air tersebut, dan dipasangnya menghadap ke atas, kemudian ditutup dengan paralon yang itu separuh gitu, sudah bisa teman-teman, seperti ini. Terus bagian dari sedek kita pakai ini model sederhana. Ini adalah tirai sedek yang dikasih puli dan tali. Ini mempermudah peternak untuk menaikkan turun dari tirai sedek. Pada waktu kecil itu bisa dibuka segini saja. Ini misalkan Pak ayam sudah umur 7 hari ke atas ya, dibuka sekian nih kebutuhannya. Nah, ini mudah sekali. Tinggal menyesuaikan kebutuhan ayam sampai umur berapapun, ini bisa disesuaikan. Isinya begini. Terus nanti ini dirapikan juga. Kalau sudah umur berapa, ini teman-teman rapikan seala kadarnya ya, supaya ini tidak membuat pandangan jadi kurang baik. Nah, ini diratakan pun nanti ini bisa menjadi solusi. Pakai tirai seperti ini atau tunnel door itu lembab yang dihasilkan dari sedek ini atau dari cipratan airnya itu tidak gampang masuk ke dalam kandang, dan ini mempermudah peternak untuk mengaturnya ya. Jadi misalnya kalau sedek itu pengaturannya tidak pas, biasanya ini yang paling gampang itu gampang becek di depan ini, dan terus pasangnya itu sedikit miring teman-teman. Ini lebih rendah, di sini tinggi. Antara sini sama jarak yang sini itu cuman selisih 5 cm aja cukup. Jadi tidak rata pasangnya untuk tatakan sedek ini. Terus masangnya itu menjorok ke luar sekitar 50 cm, tidak mepet crash di depan sini. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk bagian tak mudah menyerah, terus melangkah dengan semangat, ku arungi jalan, hadapi semua tantangan yang datang. Ini adalah hand winnable yang sudah dibeli peternak tanpa dari kita ya. Ini sudah peternak sudah beli tapi nggak bisa pasang. Kita pasangkan teman-teman supaya ada manfaatnya. Ini sudah dibeli dari 1 tahun yang lalu beliaunya. Nah, cara pasangnya pun sebenarnya gampang sih. Nggak pakai string ukuran 5 mili dengan puli tanggung teman-teman yang merah begini dan tali. Sebenarnya yang benar ini bukan tali, ini ada seling yang ukuran 3 mili pasnya. Tapi kita menggunakan bahan-bahan yang seadanya dan ini bisa. Terus di atasnya ini, dari atasnya nipel supaya lurus, supaya sejajar, ini dipakaikan besi. Besinya 3/4. Nipel ini jaraknya per satu nipel ke nipel adalah sekitar 16 cm. Sorry, saya lupa. Sekitar 25 cm. Terus ini dari kita ya, namanya es hanger. Ini es hangernya khusus warna hitam, ini lebih tebal. Biasanya ada yang warna kuning, ada warna hitam. Nah, warna hitam ini emang kita sering pakai karena bahannya tebal, termasuk dari adjuster ini. Adjuster ini sangat tebal, ya teman-teman, sangat tebal sekali. Nah, seperti setengah senti ada nih, sangat tebal dan bagus, tidak mudah patah, kualitasnya top. Panel ini kita pakai Kunos dengan isian 1, 2, 3, 4
fan, ada cooling pad dan heater sama alarm teman-teman. Ini kita kasih alarm, ini RST, ini indikator untuk blower, cooling dan heater. Sini untuk menyalakan ya. Ini tombol fisik. Dikarenakan blowernya cuma 3, kita manfaatkan cuma 3 blower saja. Dalemannya seperti ini, dan pastinya kalau 3 blower ini akan lebih murah. Ini kemarin harganya sekitar 7,5. Kalau teman-teman ditambah sama blower 1, misalkan dimaksimalkan sampai 8 blower, ini sekitar 8,5. Ini ada MCB 32 ampere, naik ke atas ini 10 ampere semuanya. Terus ke sini ini kontaktor overload. Overloadnya sekitar 9 ampere ya, 10 ampere ya sama. Kalau ini 25 ampere untuk kontaktornya 25 ampere. Nah, di sini untuk mengendalikan berapa ampernya supaya nanti bisa misalkan ampernya itu terlalu ketinggian dan sebagainya, itu bisa dikendalikan otomatis lewat sini. Nanti akan mati sendiri. Nah, tinggal stop dan reset gitu teman-teman. Dalamannya. Kalau untuk memasukkan blower ini sudah ada tulisannya, ini blower 1, ini blower 2, ini blower 3, ini cooling pad, ini heater. Seperti itu. Kita pakai 3 blower konven. 3 blower ini untuk populasi perlantainya sekitar misalkan di sini 6.000 teman-teman, atau sekitar 7.000 itu sudah sangat pas. Lebar 8, panjangnya 63. Nah, dengan rencana tapi untuk tahap awal ini sekitar 12.000. Blower konven butterfly ini kita pakai yang ori teman-teman, bukan yang KW. Biasanya kita pakai Siemens sesuai permintaan konsumen. Kalau Siemens tuh harganya di bawah 5 juta. Kalau yang seperti ini harganya, sorry saya agak lupa, harganya sekitar 6 juta. 6 juta. Ini Inomotic ya. Ini yang ori. Teman-teman harus bisa membedakan blower original sama yang KW. Karena Siemens itu sudah banyak KW-nya, perusahaan itu membedakan di mana blower Inomotic itu adalah dengan dinamo Inomotic ini adalah yang ori. Kalau yang pas Siemens itu masih KW teman-teman, karena Siemens itu KW-nya ada sampai 5 grade-nya ya. Kalau saya sarankan kalau pakai Siemens grade A saja, nanti harganya sudah tidak terlalu mahal dan sangat oke lah. Tapi saya saran untuk luar pulau ya, itu pakai yang ori-ori aja, yang bagus-bagus saja supaya lebih aman, maintenance-nya tidak terlalu besar ya, lebih awet, dan selisihnya ini juga tidak terlalu besar. Kalau blower seperti ini sekitar 6 jutaan ke atas sedikit ya, karena ini ori pakai Inomotic. Saya tunjukkan ini ada berapa perbedaannya. Kalau yang ori ini ada barcode-nya, ini bisa di-scan ya, ada barcode-nya, dan model dinamonya tidak terlalu lebar. Ini sebenarnya Siemens zaman dulu, cuman ini dibedakan dengan nama Inomotic di dalamnya ya. Warnanya pun dan desainnya agak ramping ini daripada yang Siemens KW ya, lebih ramping, lebih seksi, lebih ganteng pastinya, dan suaranya ampernya beda teman-teman. Kalau yang ori, ampernya lebih stabil, suaranya juga lebih enak, tidak terlalu berisik sebab di dalamnya ini full tembaga. Terus melangkah dengan semangat, ku arungi jalan, hadapi semua tantangan yang datang, menyusur jalan penuh bebatuan, langkah berat penuh. Kita pakai model amplop dengan di dalamnya ada besi, ini ukuran setengah in teman-teman di dalamnya. Nah, kita tidak jahit karena ini kita NTT, kalau pakai jahit nanti akan merubah volume ya. Kita jahit menggunakan kabel strap atau kabel tis tracking. Kabel track ini kita bisa dimanfaatin, dan teman-teman tidak usah bingung-bingung kalau di daerah teman-teman itu tidak ada tukang jahit terpal. Teman-teman bisa contoh ini menggunakan tracking. Misalkan butuh maintenance, ini tinggal dicopot, tinggal di gunting saja. Misalkan ada yang patah jalannya, terus teman-teman bisa maintenance sendiri. Dengan amplop begini itu pasti perangkaan kayunya yang atas itu sekitar dari atas 30 cm,
bisa ya dipakai 30 cm atau sampai 25 cm ini jaraknya ya. Ini adalah amplopnya, ini paten, yang di sini paten, kemudian amplopnya tuh masuk ke dalam sini. Ya. Amplopnya ini teman-teman jangan kurang dari 50 cm. Kalau kurang 50 cm biasanya ngobos. Harus minimal 50 cm dan nanti pembagian terpalnya sangat mudah. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu kebanyakan. Misalkan lebar terpal itu kan 2 meter ya, kalau kita bagi 50 kan tinggal 4 aja, 4 potong sudah bisa. Jadi potongannya juga pas di ukuran terpal, penggunaannya juga akan sesuai. Jangan terlalu panjang juga, kalau terlalu panjang nanti kan ruangannya jadi sempit. Jadi 50 cm itu sudah pas untuk amplopnya, liriannya bisa masuk ini dan nanti tidak ngobos ya. Kalau kurang dari 50 cm biasanya itu ngobos. Lihat di samping saya ini, di sebelah saya ada kandang cuman 1 lantai pakai 4 blower cone fiber dengan baling-baling merah ya. Ini adalah upgradean pertama, tapi yang mengerjakan bukan tim kita. Nah, setelah ini 1 kali panen, beliau Bapak Ishak pakai jasa kita karena kita kebetulan juga mengerjakan di kandang Mas Mario di sini. Beliau yakin kita sudah sampai di sini, akhirnya memutuskan pakai jasa kita. Ini dulu nggak salah ukurannya 8 kali 50 dengan populasi 5.000 ekor. Kita kurang detail ya, karena dari beliau bilangnya upgrade ini untuk 4 blower dan sisi dalamnya itu sekitar 250 juta. Sedangkan kita untuk kandang 8 sama 6 kali 63 meter sini, ini kurang lebih di 8 kali 63 ini sekitar 228 juta. Loh, kok selisihnya? Nah, kita nggak tahu karena kita hitungannya pemboronnya beda. Kita hitungnya detail ya teman-teman, mulai dari blower, tempat pakan, tempat minum, besi-besi ini kita hitung, tali pun satu kita hitung, adjuster ini aja kita hitung, semuanya perintilan kecil-kecil kebutuhan blower kita hitung sesuai rap. Ini ada harganya, blower, terpal, seldek, semua ada harganya, kita akumulasi jadi satu dan nanti tinggal biaya pasang dan akomodasi ke NTT. Dengan dana 228 juta itu plus sama genset dan tenaga kerja sudah bisa upgrade atas bawah. Jadi untuk selisih kandangnya sebelah ini cukup lumayan. Tapi maklum beliau kan belum kenal kita. Sebenarnya Pak Isa itu kenal kita sudah lama sekali, jauh-jauh hari, tahun-tahun yang lalu. Ya cuman kita nggak pernah kesini, enggan pakai kita ya, agak kurang percaya. Kita sampai sini ya, alhamdulillah kita dikenalkan oleh teman-temannya di daerah Wesau NTT ini. Kita sampai 2026 kabarnya teman-teman, kabar baiknya kita akan dapat pekerjaan yang sangat padat dan kita akan sering mampir di Wesau NTT. Tari tenggelam, peternak kita selalu berjaya. Genset yang kita pakai itu berukuran 40 kVA silent teman-teman, 40 kVA silent, made in China. Ini harganya 58 juta. Nah, ini cukup untuk membackup kandang 2. Jadi kandang sebelah itu yang kemarin upgrade 250 juta itu belum sama genset. Kita 228 juta sudah sama genset. Nah misalkan tanpa genset yang seharga 58 juta itu tinggal dikurangi aja, berarti untuk upgrade kandang ini 8 kali 63 meter ini sekitar 170-an juta sama tenaganya, karena plus genset akhirnya untuk biayanya 228 juta. Kelebihan dari blower dari ini genset ini 40 kVA ini bisa memaksimalkan blower, membackup sekitar blower sampai 12. Kalau kandang satu ini 6 ditambah itu 4, sebelahnya ada sekitar 10, itu masih kuat untuk menampung tenaga blower dari genset ini ya. Nanti kekuatan di sini. Dan ini bisa disetting nyala otomatis sesuai ATS-nya.
teman-teman. Jadi teman-teman kalau menghendaki genset silent made in China ini meriah-meriah, pasti harganya sangat bersaing ya, di 58 juta. Silahkan teman-teman kontak kita dan konsultasikan, jangan malu, tanya aja sepuasnya. Kalau cocok rezeki kita, kalau belum cocok kita jadi saudara. Walau kandang ini konstruksi full kayu, tapi tim ragil sudah bisa menyelesaikan dengan, saya sebut kalau ini saya katakan sangat rapi ya. Kenapa? Karena kondisi kandang itu tidak center, antara tiang tengah, tiang pinggir, konstruksinya itu kurang begitu enak dipandang teman-teman. Walau konstruksi kayu, tapi jangan lupa kalau upgrade itu jangan sampai ada kebocoran. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, seperti kita pemasangan terpal itu, kita menghadapi dengan kayu seperti ini, itu harus benar-benar semuanya tertutup, nggak boleh ada angin tuh masuk di beberapa sudut, terutama di lekukan-lekukan kayu ini. Nah, caranya itu bagaimana? Caranya kita pasangkan frame berkeliling begini dan pasangnya terpal itu di staples di bawahnya sini. Nanti saya jamin tidak ada kebocoran angin lewat manapun, mau itu di tiang tengah, mau di tiang pinggir, mau ketemu dengan siku-siku, teman-teman kasih frame. Bagaimana modelnya pasti tukang akan mengerti. Ya, dengan frame mengelilingi sudut-sudut seperti ini akan mengurangi spot-spot yang dikiranya nanti akan ada blind spot, ada kebocoran teman-teman. Angin harus satu pintu, one gate system, itu harus dari cell deck. Selain cell deck nanti akan menyebabkan suhu itu tidak bisa stabil, karena suhu di atas plafon ini kalau bisa turun itu panas. Jadi angin yang masuk, misalkan kandang ini mengalami kebocoran lewat celah-celah seperti ini, nanti bisa menyebabkan suhu meningkat panasnya di dalam kandang. Suhu angin itu harus lewat sel deck yang dialiri angin, dialiri air. Begitu teman-teman, jelasan, mudah-mudahan teman-teman paham. Lihat, siang ini di dalam kandang tidak pakai lampu sedikit pun, sudah sangat terang, sudah sangat nyaman tanpa lampu yang berlebihan. Artinya nanti akan menghemat anggaran untuk kebutuhan listrik. Kandang ini kita pakai lampu LED dengan perhitungannya ya, itu 3 jalur. Bagaimana cara menghitungkan kebutuhan lampu jalur ini? Itu lurus dengan nipel. Kalau lebih terang, lurus dengan tempat pakan. Lebar kandang ini adalah 8. Kalau kita bagi 2 itu ketemu 4 jalur tempat pakan. Kalau teman-teman ingin terang sekali, ini ngikutin jalur tempat pakan. Kalau pengen yang standar-standar pas saja, ngikutin jalur minum. Jalur minumnya berapa? 3 ya, ikutin di atasnya 3, ini sudah sangat pas. Bagaimana contoh nyala lampu di sini? Kita pakai kali ini pakai warna kuning sesuai permintaan, tidak pakai white bar. Silakan nyalakan. Nah, begini. Kuning pun dipadukan dengan warna terpal putih itu juga sangat serasi ya teman-teman, dan pas sekali, enak dipandang. Dan kemarin kalau mau kita kasih warna white brown ke sellernya ini pas barangnya nggak ada, lalu kita pakai warna kuning. Kalau putih, full putih ketemu putih gini nanti kurang terang jadinya teman-teman. Nah, jadi begitu. Kalau ingin pakai lampu LED, bagaimana cara memasangnya? Luruskan saja dengan nipel. Nanti akan ketemu di atasnya nipel ini dan sesuai terangnya. Menurut saya di atas nipel ini sudah sangat terang, tapi lebih terang di atas tempat pakan. Teman-teman tinggal memilih saja. Sampai besar penuh perhatian, kandang yang nyaman, ayam pun riang, panen berkualitas, itu idaman. Dengarkan suara mereka, kau kan paham. Bahagia dan sehat mereka. Kita terima kasih sekali teman-teman kepada keluarga Bapak Isa dan Mama. Di sini kita sudah disambut baik, diterima seperti keluarga, dan diberi oleh-oleh nih teman-teman. Ini kalau nggak ke NTT nggak dapat kayak gini. Ini sakral sekali ya. Sangat bersyukur sekali, kita merasa seperti keluarga, nyaman di sini pokoknya. Pagi sudah dikasih makan sampai sore, pokoknya kita nggak takut di sini kalau kelaparan ya Mama ya. Dan untuk pekerjaannya sudah diberikan oleh Om Isa, Dewa Air Farm ini teman-teman namanya.
kita sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan di sini Bapak Isa. Mungkin ada yang disampaikan? Ya, saya mungkin. juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena timnya Mas Konan, tim peternak hebat Nusantara telah turun ke NTT untuk mempekerjakan kandang close house saya dan telah selesai dan sangat-sangat memuaskan hasilnya. Saya minta terima kasih. Ya. Oke, itu teman-teman. Ibu Mama. Mama boleh ngobrol? Sudah. Terima kasih Mas Ari, Mas Agung, makasih banyak. Siap. Semoga kita sehat selalu. Amin. Amin. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi teman-teman ya. NTT sangat membuat terkesan kita ya. Alam yang indah dan peternak yang seperti keluarga. Mudah-mudahan yang kayak gini kita jalin tambah mesra lagi, harmoni. Kali itu teman-teman Pak Isa, Imama, teman-teman kita beri semangat ke teman-teman Nusantara dong. Oke. Ayo kita ucap dulu biar menambah semangat. Bagaimana salamnya Bapak Isa, Dewa Empang dan teman-teman tim lagi. Salamnya salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Terima kasih Bapak. Dari pagi hingga mentari tenggelam, peternak kita selalu berjaya. Peternak hebat Nusantara, pahlawan pangan bangsa. Dengan tanganmu kami semua tersenyum, kau beri yang terbaik untuk Indonesia. Peternak hebat Nusantara, semangatmu takkan pudar, jasamu abadi sepanjang masa, kau tulang punggung